Sudah tahu investasi reksadana pasar uang? Ini reksadana kok untungnya kecil amat ya, cuma 3-5% per tahun. Apa manfaatnya? Nah, kamu perlu tahu nih bagaimana cara pakai reksadana pasar uang. Hai, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni. Kali ini kita ngobrolin reksadana pasar uang yang sederhana, cocok untuk pemula dan banyak manfaatnya. Sayangnya, reksadana pasar uang ini sering dihina-hina. Kenapa? Returnnya kecil, cuma 3-5% per tahun. Yuk, kita mulai ceritanya. Chapter 1. Reksadana pasar uang atau money market fund adalah portofolio investasi atau investasi lah ya yang dikelola oleh manajer investasi dan seluruh dananya itu diinvestasikan ke kas deposito atau deposito berjangka ya dan atau surat utang yang jangkanya pendek kurang dari 1 tahun disebutnya pasar uang. Surat utang jangka pendek itu memiliki durasi yang kurang dari setahun. Misal nih, surat utang korporasi, surat utang negara yang jatuh temponya pada tahun ini gitu. Nah, contoh reksadana pasar uang yang bisa kamu beli di aplikasi Moduit contohnya adalah Pinnacle Money Market Fund, ada Majoris Pasar Uang Indonesia, Premier Pasar Uang 2, Ciptadana Cash, Trimkas 2 kelas A, dan seterusnya. Nah, aku mau ambil contoh nih, salah satunya adalah Trimkas 2 kelas A. Nama produknya adalah Trimkas 2 kelas A dari Trimega Asset Management. Ringkasan reksadana atau kita sebutnya itu Fund Fact Sheet ini pertata tanggal 31 Juli 2023. Nah, produk Trimkas 2 ini dikelola oleh PT Trimega Asset Management dengan tujuan investasi mempertahankan nilai investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat. Gini teman-teman. Nanti aku jelasin detailnya di bagian kedua apa yang dimaksud dengan tujuan investasi tersebut. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Kita lanjut ya, beberapa risiko investasi seperti berkurangnya nilai aktiva bersih. Artinya apa? Kita rugi. Yang kedua, risiko one prestasi. Artinya, manajer investasi itu melakukan kecurangan atau menyalahi peraturan perundang-undangan. Seperti yang sudah aku bahas di video sebelumnya ya. Nah, risiko likuiditas, ada juga risiko perubahan politik, ekonomi, dan peraturan pajak, dan ada juga risiko fluktuasi nilai tukar atau suku bunga. Ya, reksadana pasar uang ini sangat dipengaruhi oleh suku bunga. Ketika suku bunganya naik, maka depositonya ikut naik. Berikutnya adalah risiko pembubaran dan likuidasi. Terakhir, ada risiko konsentrasi portofolio efek. Artinya apa? Investasinya itu kurang diversifikasi. Saat ini, Trimkas 2 itu isinya surat utang jangka pendek. Tertulisnya sih obligasi sebesar 36,97%. Dan lainnya biasanya ya, deposito. Vin, kok di reksadana pasar uang kok ada obligasi ya? Obligasi negara atau obligasi korporasi yang jatuh tempo di tahun ini itu boleh dikategorikan dalam surat utang jangka pendek. Karena jatuh temponya tinggal beberapa bulan kan? Nah, terakhir kita bahas juga nih kinerja reksadananya. Apakah untung atau rugi? Nah, reksadana Trimkas 2 ini relatif untungnya lebih tinggi dibandingkan pembandingnya atau benchmarknya, yaitu apa? Rata-rata bunga deposito Bank Indonesia. Saat ini kinerjanya sejak awal tahun atau kita sebutnya year to date, YTD gitu, adalah 2,43%. Untuk reksadana pasar uang, kita boleh loh melakukan pendekatan yang disetahunkan. Kenapa? Karena fluktuasi deposito dan surat utang jangka pendek itu atau pasar uang sangat rendah. Keuntungan kalau disetahunkan, kamu hitung ya. Ini kan per bulan Juli 2023 nih. Jadi caranya 2,43%, kamu bagi 7 dulu. Ya kan bulan Juli. Kalau kemudian kamu kali 12, artinya sekitar 4,2% per tahunnya. Tapi apakah semua reksadana pasar uang returnnya di 4%-an? Ya, coba kita perhatikan ada yang namanya indeks reksadana pasar uang. Secara umum, kinerja setahunnya itu kurang lebih 3,34%-an. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, cara pakai reksadana pasar uang itu gimana sih? Yuk kita bahas. Kita perlu tahu dulu posisi reksadana pasar uang kalau dibandingkan dengan reksadana jenis lainnya. Reksadana pasar uang ini secara risiko dan keuntungan itu terletak lebih rendah dibandingkan reksadana lainnya. Reksadana pasar uang itu memiliki karakteristik perubahan harganya itu relatif rendah.
Bahkan nih ya, ada beberapa reksadana pasar uang yang grafiknya tuh naik terus. Seperti contohnya reksadana Trimkas 2 kelas A ini. Coba kamu perhatiin ya. Nah, berdasarkan karakteristiknya, kita dapat pelajari nih beberapa kegunaan reksadana pasar uang. 1. Cash management. Jadi nih, kalau kamu punya bisnis cafe, atau mungkin bisnis online, atau juga mungkin bisnis lainnya, kadang-kadang kamu punya banyak uang cash kan? Nah, daripada ditabungkan atau kepake buat yang konsumtif, mending disimpan ke dalam reksadana pasar uang. Ya lumayan lah, penghasilannya bisa 3-5% per tahunnya. Kamu itu bisa buka akun reksadana atas nama PT atau atas nama CV-mu di Moduit. Kalau kamu kesulitan, nanti bisa dibantu, komen aja. Nah, kenapa kok reksadana pasar uang aja? 1, tidak ada periode mengendap. Tidak ada yang namanya locking period. Yang kedua, itu bisa mulai dibeli, bisa diinvest mulai dari Rp100.000. 3, kamu bisa beli secara online. Keempat, fee jual beli itu sangat rendah, bahkan nyaris 0. Dan yang berikutnya adalah reksadana pasar uang ini bukan objek pajak. Terakhir, udah pasti aman dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, menurut kamu nih, kalau uang perusahaan itu mending diputerin jadi bahan baku atau mending diinvestasiin ke reksadana pasar uang? Komen ya. Yang kedua, emergency fund atau dana darurat. Selain itu, reksadana pasar uang itu bisa dipakai untuk kebutuhan dana darurat atau emergency fund. Kenapa? Sifatnya fleksibel. Tentu aja nih, dana darurat juga perlu dibagi sebagian ke rekening tabungan. Karena reksadana pasar uang itu hanya dapat dibeli dan dijual pada hari kerja. Kalau hari libur nggak bisa. Yang ketiga, liquidity atau dana parkir. Reksadana pasar uang itu juga dapat digunakan sebagai dana parkir atau likuiditas pada saat kita berinvestasi. Contoh kasusnya kayak gini. Misal, berdasarkan riset dari beberapa analis saham, ternyata saham ABCD ini menarik nih dibeli, tapi di harga 1.000 perak. Nah, saat ini saham ABCD ini sedang berada di harga 1.500-an. Ya, cenderungnya masih naik nih. Daripada kamu maksain beli di harga yang 1.500, mending tunggu dulu dong, harganya turun kan, ya kan? Sekarang uangnya udah ada nih, di mana nih? Ya udah diparkirin dulu deh uangnya ke reksadana pasar uang. Nah, ketika harga saham ABCD-nya sudah mendekati harga Rp1.000-an, baru deh reksadana pasar uangnya kamu jual, terus uangnya itu kamu beliin saham. Nah, lalu gimana nih cara pilih reksadana pasar uang? Kita bahas di chapter 3. Berikut ini cara pilih reksadana pasar uang versiko. Yang pertama, cek dulu manajer investasinya. Kamu cek dulu nih, siapa manajer investasi yang mengelola reksadana. Cek aja tuh nama manajer investasinya di Google Search. Cek juga manajer investasinya sudah berapa lama, berapa dana kelolaannya, dan kalau perlu siapa orang di balik perusahaan manajer investasinya. Yang kedua, dana kelolaannya atau AUM. Aku pribadi lebih sarankan reksadana pasar uang yang dana kelolaannya itu lebih dari 1 triliun. Kenapa? Simple. Karena semakin besar dana kelolaannya, maka manajer investasi itu memiliki lebih banyak opsi ketika milih investasi di pasar uang. Contoh nih ya, kalau dana kelolaan TRIM 2 itu dana kelolaannya mencapai 3,4 triliun rupiah. Dan yang ketiga itu ada kestabilan return. Kamu coba cek deh, stabil nggak returnnya? Usahakan returnnya itu bisa stabil, nggak usah tinggi, tapi yang penting stabil gitu. Kalau bisa grafiknya tuh naik lurus seperti Trimkas 2. Yang keempat, faktor risikonya. Terakhir, cek faktor risiko reksadana pasar uang. Seperti apa? Standar deviasinya, maximum drawdown, dan lain sebagainya. Gini, kita bahas dulu. Standar deviasi. Standar deviasi ini menunjukkan fluktuasi harga atau naik turunnya harga reksadana pasar uang. Nah, ketika beli reksadana pasar uang, kita berharap harganya stabil kan? Oleh sebab itu, pilih reksadana pasar uang yang standar deviasinya itu kecil, bahkan mendekati 0%. Contohnya nih ya, kalau di Trimkas 2, standar deviasinya itu 0,19%. Kecil banget, nyaris 0. Kemudian drawdown atau penurunan terdalamnya. Nah, sebisa mungkin drawdown untuk reksadana pasar uang itu kurang dari 1%. Contohnya nih, di Trimkas 2 tuh drawdownnya cuma 0,19%. Oke, teman-teman, gimana nih belajar investasi reksadana kali ini? Keren kan ya? Kasih like-nya dulu dong. Nah, kalau kamu mau belajar lebih private sekaligus juga praktek investasi dari nol, terus didampingi sama perencana keuangan, silakan hubungi finansialku di nomor WA berikut ini atau juga di link berikut ini.
Ingat selalu, hargai kerja kerasmu dan share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga nih playlist investasi reksadana. Wujudkan masa depan, tumbuh erat bersama keluarga, dampingi kehidupan, meraih kesuksesan bersama finansialku.com.